ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi yang akan kita kaji yakni akhlak mulia sebagai cermin kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama akhlak mulia penuh dengan keutamaan sehingga dengannya menjadikan seorang hamba mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh makhluknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia sebagai cerminan kehidupan mendorong manusia, umat Islam pada khususnya, untuk senantiasa fastabiqul khairat di dalam kebaikan dan senantiasa memawas diri dari berbagai bentuk dosa dan nista. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah memberikan renungan untuk kita bersama terkait akhlak mulia sebagai cermin kehidupan. Hal ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anin Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, bahwa diriwayatkan dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an Al-Ansari bahwa sahnya pada suatu hari Sam'an bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism. Jadi Sam'an Al-Ansari ini sahabat Nabi bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mulia, yang mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengandung hikmah yang dalam. Apa yang ditanyakan oleh Sam'an? Yakni anil birri wal ism. Sahabat mulia ini bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan albir, kebaikan ataupun amal yang terpuji ataupun amal yang penuh dengan kebajikan, wal ism, dan ditanyakan pula tentang apa itu dosa, apa itu maksiat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Faqala al-birru husnul khuluq. Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-bir, berbentuk kebajikan, yakni husnul khuluq. Maksudnya adalah akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-birru husnul khuluq ini maknanya sangat terkait dengan akhlak sebagai cermin kehidupan. Ketika seorang hamba mencerminkan di dalam aktivitas seharinya, baik dalam berindividu dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, bahkan dalam berbangsa dan bernegara, ketika husnul khuluq, dia senantiasa berakhlak mulia, maka dia sedang memerankan albir, sedang mensiarkan berbentuk kebajikan, sedang mensiarkan berbagai bentuk kemuliaan,
kebajikan, kemuliaan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk bangsanya. Inilah yang menjadi hikmah bagi kita ketika kita mengkaji akhlak sebagai cermin kehidupan. Al-birru husnul khuluq. Bahwa kebajikan itu, kemuliaan itu husnul khuluq. Ya, itu terangkum dalam implementasi akhlak yang mulia. Nah, sebaliknya Rasulullah pun menjelaskan detail tentang apa itu dosa, apa itu nista, apa itu maksiat. Apa kata Nabi penjelasannya? Wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Bahwa yang dimaksud dengan dosa yakni ma haka fi sadrika, sesuatu yang membuatmu ragu, sesuatu yang menjadikan hidupmu tidak tenang, tidak bahagia, tidak gembira, ya, membuat hidupmu galau, risau. Wa karihta an yatalli'a 'alaihin nas. Dan dengan perbuatan dosa tersebut yang diperlakukan wa karihta an yatalli'a 'alaihin nas, itu perbuatannya engkau benci, engkau enggan, engkau tidak suka, ya, dosa dan nista tersebut an yatalli'a 'alaihin nas, itu diketahui oleh manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan hadis ini jelas sekali bahwa dosa adalah perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah, bahkan dimurkai, mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan kadar dosa yang diperbuat. Maka kita harus senantiasa mewawas diri, memuhasabah diri. Maha kafisotrika, ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, ketika perbuatan itu mengganjal diri kita, meragukan diri kita, bahkan perbuatan tersebut itu menjadikan orang lain, ketika mengetahuinya kita tidak menginginkannya, bahkan kita membencinya, maka kita harus segera mengantisipasinya, berpaling. Bahkan di dalam keterangan yang lain Rasulullah menjelaskan, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kata Nabi, wahai umatku, tinggalkanlah perkara yang membuat kamu ragu, khawatir, engkau terjerumus ke dalam dosa tadi. Maha kafisotrika ila ma yaribuka, dan bergegaslah kepada amalan yang membuat kamu tidak ragu, artinya yakin. Maka di dalam Al-Quran kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza azamta fatawakkal 'ala. Ketika engkau telah memiliki tekad yang bulat, keyakinan yang penuh, fatawakkal 'ala Allah, maka sandarkanlah tekad, harapan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita iringi dengan tadi doa dan ikhtiar secara totalitas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang kita telah kaji bersama terkait akhlak mulia sebagai cermin kehidupan, ada pelajaran yang berharga. Pelajaran yang pertama yakni memupuk spirit fastabiqul khairat. Ayo kita sama-sama membangun spirit fastabiqul khairat di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, ataupun di dalam komunitas kita. Karena ciri dari kebaikan yang melekat pada seorang mukmin adalah karakteristiknya senantiasa fastabiqul khairat. Terlebih fastabiqul khairat dalam implementasi akhlak yang mulia. Bahkan ini adalah dakwah yang asasi,
tanpa dengan narasi dan orasi, orang ketika telah menjadikan kita sebagai potret kehidupan yang memiliki profil akhlak mulia, maka tanpa disadari mereka akan tergerak untuk sama-sama meniti jalan kemuliaan, jalan hidayah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah mari kita jadikan akhlak mulia sebagai cermin dan bingkai kehidupan ini untuk muraqabatullah. Kita betul-betul menanamkan bahwa kita itu setiap waktu dan kesempatannya muraqabatullah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang dilakukan oleh umat manusia itu akan dicatat, dipertanggungjawabkan. Maka bahagialah orang yang amal kebajikannya lebih banyak, maka ini adalah busyra, kegembiraan. Kata Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kata Allah, amalan kebajikan sedikit apapun, bahkan sebiji zarrah itu yang kecil, itu akan dibalas, diganjar kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan tiada tara. Tapi sebaliknya, kita muraqabah untuk mewas diri agar tidak terjerumus dalam dosa dan nista tadi, al-ism. Kata-kata setiap keburukan yang diperlakukan itu pun ada balasannya. Tapi ingat, di dalam surat yang lain Allah jelaskan, jadi inilah suatu busro bagi kita semuanya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kita senantiasa muraqabatullah, karena kita di akhirat akan dibangkitkan dan diadili dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Maka kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini, barang siapa kelak di akhirat ketika menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, pengadilan yang seadil-adilnya, amal catatan manusia diperlihatkan selama hidupnya di dunia, itu semua ketika dia dihisab dengan hisab yang ringan, kemudian dia mendapatkan catatan amal kebajikan dari arah tangan kanannya yang menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemuliaan, keberuntungan, maka apa jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahli masrura. Maka kalau keutamaan, kemuliaan, kebahagiaan yang diperoleh, yakni dia akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan pula akan dikumpulkan bersama keluarganya di surga yang sama-sama beriman dan bertakwa serta membingkai kehidupannya dengan akhlakmu mulia. Masya Allah, ini adalah keutamaan yang sangat mulia, hadirin. Dan yang terakhir, sebagai poin dari akhlak mulia sebagai cermin kehidupan, mari kita muhasabah, senantiasa introspeksi diri, senantiasa kita mewawas diri, dan orang yang senantiasa memuhasabah diri, mengintrospeksi diri, itu bagian daripada keutamaan untuk senantiasa tergerak dan semangat fastabiqul khairat di dalam beramal soleh, di dalam membingkai diri dengan akhlak yang mulia. Jadi kita ayo tanamkan untuk senantiasa muhasabah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita muhasabah aktivitas kita, ada hal yang terjatuh ke dalam ism, dosa,
kita istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon untuk senantiasa diberikan keistiqomahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW telah menjelaskan di dalam sabdanya, dan ini termasuk dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa dijelaskan, inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum atathum syayatin fajtalahatsum an dinihim wa kharamtu alaihi ma ahlaltu lahum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hal ini disebut dengan hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum, bahwa sejatinya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para hamba-hambanya hunafa, semuanya pada asasnya dalam kondisi kebaikan. Wa innahum atashum syayatin fajtalathum an dinihim, lalu mereka yang tadinya itu dalam kondisi hunafa, dalam kondisi yang lurus, dalam kondisi yang benar, dalam kondisi yang baik, ya, wa innahum atathum syayatin, maka datanglah siapa? Syaitan dan bala tentaranya untuk memalingkan umat manusia dari jalan hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan akhlak mulia kita senantiasa muhasabah diri. Lisan kita dijaga, bahkan dibasahi dengan zikrullah, banyak berzikir, astagfirullah, subhanallah, ya, bahkan sangat mulia sekali amalan berzikir. Kemudian hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muhasabah diri, ya, kita senantiasa mohon pertolongan, inabah, senantiasa bergegas untuk melakukan taubat dan kebajikan. Dan terlebih dari itu semua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan muhasabah diri ini itu sebagai bekal kita untuk senantiasa haus di dalam beramal soleh. Karena kata Al-Quran, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ayo orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, Allah seru, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, ya, maka persiapkanlah diri-diri kalian untuk berbekal, ya, menuju hari akhirat. Maka kata Nabi, al-qais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dalam perspektif Islam, orang yang cerdas pada hakikatnya, ya, orang yang senantiasa berbekal amal soleh, amal ketaatan, akhlak mulia untuk bekal dia menuju akhirat. Dan juga senantiasa mengingat kematian sebagai spirit kehidupan di dalam fastabiqul khairat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Demikianlah renungan singkat yang dapat disampaikan terkait tema penting, yakni akhlak mulia sebagai cermin kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semuanya untuk senantiasa berakhlak mulia sebagai cermin kehidupan dan dakwah di masyarakat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.